memulihkan hidupku.
Tuhan Yesus. Biarlah ini yang menjadi pujian kami Tuhan. Dari dalam hati kami mau katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Kau Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pagi hari ini saat kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui pembacaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Saat ini biar Engkau berkati tanah hati kami Tuhan, agar benih firman Tuhan yang ditabur ini bertumbuh dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati telinga kami saat kami mendengar, baik kami semua yang hadir pagi hari ini di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang sedang menonton secara live streaming. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan, kami siap belajar sama-sama. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.
Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pagi hari ini semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Daniel dan teman-temannya yang kita sudah tahu apa yang mereka alami, misalnya Daniel dalam gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dapur api. Tapi pagi hari ini kita akan belajar kejadian sebelum dua perkara itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saya akan bercerita sedikit dari latar belakang kejadiannya Daniel dan teman-temannya ini, yakni Hananya, Misael, Azaria yang kemudian dikenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi seperti yang disampaikan Kak Esra minggu lalu, bahwa bangsa Israel itu terbagi menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Nah, pada masa itu, pada masa mudanya Daniel, ada seorang raja yang memerintah di Babel, namanya Nebukadnezar. Dia kemudian mengepung Yehuda dan kemudian membawa orang-orang Yehuda ini ke Babel. Artinya dia yang menang di bangsa Yehuda ini, si Raja Nebukadnezar ya teman-teman. Jadi pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia memerintahkan untuk memilih orang-orang dari bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk mencari orang-orang yang cerdas di bangsa itu. Dia akan melatihnya di Babel selama 3 tahun, kemudian mereka harus bekerja bagi bangsa Babel, bagi Raja Nebukadnezar ini. Kemudian di sana terdapatlah 4 pemuda yang kita tahu bersama, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kemudian ada nama yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar bagi mereka. Daniel menjadi Belsasar, kemudian Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Kemudian cerita selanjutnya, Daniel ini dikaruniakan oleh Tuhan karunia untuk menafsirkan mimpi, teman-teman. Jadi mereka berempat ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan sejak masa mudanya. Kemudian mereka memilih untuk tidak menajiskan diri mereka dengan memakan makanan dari meja raja, makanan untuk sajian untuk raja. Karena mereka ketahui bahwa raja ini bukanlah seorang raja yang takut akan Tuhan. Raja ini adalah raja yang menyembah dewa-dewa asing. Mereka tidak menyembah kepada Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Jadi mereka memilih untuk tidak makan makanan sajian untuk raja. Jadi dari sini kita melihat kemudian cerita selanjutnya bahwa Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang ini, kepada anak muda ini kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa, serta pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan kepada Daniel, di sana di Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-17, Tuhan mengaruniakan kepada Daniel, dia mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi dia dapat mengartikan mimpi. Dari hal ini kemudian raja memilih mereka untuk bercerita atau menanyakan pendapat mereka tentang kebijakan-kebijakan apa yang akan diputuskan oleh raja. Tetapi pada suatu ketika bermimpilah raja dan kemudian membuat hatinya itu sangat gusar, teman-teman. Dia sangat gelisah dan sebab itu dia tidak bertanya kepada siapa-siapa, langsung memutuskan. Dan kita tahu bahwa kalau keputusan raja itu tidak dapat diganggu-gugat, teman-teman. Kemudian dia memutuskan untuk memanggil dan mengumpulkan orang-orang pintar di negerinya untuk menafsirkan mimpinya. Dia memanggil
orang-orang berilmu, pokoknya ahli jampi, bahkan ahli sihir, para kasdim juga disebut di sana. Jadi dia memanggil mereka semua untuk mengartikan mimpinya, apa makna dari mimpinya, karena membuat dia menjadi sangat gelisah dengan mimpinya itu. Dan teman-teman, bukan hanya itu, biasanya orang kalau ingin diartikan mimpinya, pasti kita akan menceritakan mimpi apa yang kita alami begitu. Tapi raja ini tidak, teman-teman. Dia ingin orang lain menafsirkan mimpinya, tapi dia tidak menceritakan mimpinya. Dia tidak menceritakan jalan cerita mimpinya. Dia berkata bahwa kalian harus menceritakan apa yang saya mimpikan, kemudian mengartikannya. Pasti dalam pikiran kita juga secara manusia tidak masuk akal ini permintaannya raja. Masa saya disuruh ceritakan mimpinya? Pada waktu itu tidak ada satupun yang bisa, teman-teman. Orang-orang pintar pada saat itu, ahli sihir pun tidak dapat melakukannya. Nah, raja menjadi sangat marah dan kemudian memutuskan untuk membunuh setiap orang yang pintar di negerinya, di tempat di mana dia memerintah. Jadi sudah banyak kejadian pembunuhan di sana, juga pembacaan di Daniel pasal 2 ini. Di sana diceritakan bahwa ada pengawal raja bernama Ariok, dia diperintahkan untuk membunuh setiap orang pintar yang tidak dapat mengartikan, tidak dapat menceritakan mimpi raja dan tidak dapat memberikan pengertian tentang makna dari mimpi itu. Kemudian Daniel di sana kemudian juga merasa terbebai kepadanya dan kalau dia tidak dapat menceritakan mimpinya, pasti dia juga bagian dari orang yang dipenggal kepalanya. Dia juga bagian dari orang yang dibunuh. Daniel beserta teman-temannya. Nah, pembacaan kita hari ini dikasih tema, dikasih ayat ayat untuk kita pelajari sama-sama dalam Daniel pasal 2. Mari kita buka sama-sama Daniel pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu besar ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, teman-teman mundur sedikit. Waktu raja memanggil orang-orang bijaksana, orang-orang pintar di Babel itu, dan mereka 2 kali meminta raja untuk menceritakan mimpinya, tapi raja tidak mau menceritakan mimpinya. Raja berkata bahwa aku tahu benar-benar kalau kalian ini hanya mengulur-ulur waktu. Kalian hanya mengulur-ulur waktu, habis itu kalian akan sepakat bersama untuk memberikan makna yang lain tentang mimpi itu. Tetapi di pembacaan ini dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-16, Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitakan makna itu. Di sini kita mendapatkan hal yang baru bahwa Daniel diberikan kesempatan, teman-teman. Kalau kita baca selanjutnya, itu selanjutnya setelah Daniel menghadap raja, dia punya kesempatan, dia diberikan kesempatan, kemudian dia pulang kepada teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kemudian yang mereka lakukan, dia memberitahukan kepada teman-temannya ini supaya mereka memohon kasih sayang dari Allah mengenai rahasia tentang mimpi dari raja ini, teman-teman. Dan mereka melakukannya. Sehingga yang terjadi adalah rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Jadi teman-temannya Daniel serta Daniel pun meminta
kasih sayang daripada Tuhan. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-18, kalau teman-teman membaca, teman-temannya Daniel ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memohon kasih sayang dari Tuhan untuk membukakan rahasia itu. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa setelah dibukakan rahasia tentang makna dari mimpi itu, teman-teman, Daniel pun memuji Tuhan, kemudian dia memberanikan diri untuk menghadap raja dan kemudian menceritakan apa yang menjadi mimpi raja beserta dengan maknanya. Dari kejadian itu, raja pun dikatakan bahwa raja pun sujud menyembah Daniel karena begitu kagumnya Nebukadnezar dengan apa yang dilakukan Daniel. Dia dapat menceritakan mimpi dari Raja Nebukadnezar beserta dengan maknanya. Nah teman-teman, dari cerita ini ada 3 hal penting yang saya ambil dan mau saya bagikan buat kita semua pagi hari ini. Yang pertama, bahwa karunia yang Tuhan beri selalu disertai dengan tanggung jawab. Buat kita semua belajar dari kisah Daniel, dia diberikan tanggung jawab dari karunia yang Tuhan beri. Tuhan memberikan dia karunia untuk mengartikan berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kemudian di sini diceritakan bahwa ada rasa tanggung jawabnya untuk dirinya, untuk teman-temannya, bahkan untuk orang-orang lain, orang-orang bijaksana lain yang juga terancam nyawanya. Begitu juga dengan kita teman-teman, kita punya tanggung jawab saat Tuhan memberikan kita karunia. Karunia dalam diri kita masing-masing itu mungkin berbeda-beda teman-teman, tapi kita punya tanggung jawab untuk melakukannya. Biarlah kita masing-masing mau mengerjakan kasih karunia yang Tuhan kerjakan buat kita itu dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas pelayanan yang diberikan, pasti Kak Esra memberikan kita pelayanan masing-masing dengan apa yang Kak Esra lihat dari dalam diri kita. Mungkin kita bisa bernyanyi, mungkin kita bisa jadi operator di belakang, mungkin kita bisa pegang kamera dan lain-lain. Lakukanlah semuanya itu dengan rasa penuh tanggung jawab teman-teman. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selanjutnya, bagian yang kedua, poin yang kedua dari kisah ini, saya melihat bahwa Tuhan itu memelihara anak-anaknya dengan caranya sendiri. Di sana Daniel diberikan waktu oleh Raja Nebukadnezar. Ini bukan hal yang biasa teman-teman, tapi ini benar-benar semata-mata adalah pemeliharaannya Tuhan. Untuk menyatakan kuasanya juga melalui kehidupan anak-anaknya. Begitu juga dengan kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan pelihara kita saat kita percaya bahwa kita adalah anak-anaknya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, belajar dari kisah ini, kita melihat bahwa teman-teman di sekeliling kita akan membantu kita. Bila mereka adalah orang-orang yang tepat, mereka akan mendukung kita, mereka akan bantu kita, mereka akan mendoakan kita untuk kebaikan kita. Tetapi bila kita salah memilih teman, maka masa depan kita itu akan menjadi masa depan yang suram teman-teman. Saya ingat khotbahnya Kak Esra juga waktu kita baru awal mulai Goal CC, judulnya The Future. Di sana Kak Esra menyampaikan 2 hal penting. Yang pertama mengenai kebiasaan baik, yang kedua adalah dengan siapa kita bergaul. Itu adalah bagian dari masa depan kita teman-teman. Dengan kebiasaan apa yang kita bangun, kebiasaan baik apa yang kita bangun, dan dengan siapa kita bergaul, itu adalah hal penting yang akan menentukan masa depan kita nantinya. Jadi dari pembacaan ini kita juga dapat melihat bahwa teman-temannya Daniel ini adalah orang-orang yang mendukung imannya Daniel, juga adalah orang-orang yang juga mau membantu Daniel untuk melakukan tanggung jawabnya. Puji Tuhan teman-teman, mungkin saat ini ada di antara kita yang memiliki teman-teman yang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Mari jadi teman yang baik untuk selalu mendukung
Mungkin dalam doa, dalam apapun yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saat ini kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita, teman-teman. Mari kita siapkan hati kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa belajar sama-sama. Biar apa yang disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi makan tempat dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami rindukan Tuhan, tetapi biar kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk bertanggung jawab atas setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Mampukan kami juga menjadi teman yang baik untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Bahkan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik, adalah Bapa yang baik yang memelihara kami anak-anaknya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan sangat mengasihi tempat di mana kami tinggal, Kota Makassar ini. Kau tetap ada melindungi bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kau jauhkan dari segala rencana-rencana orang yang tidak bertanggung jawab, rencana-rencana jahat apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang selalu berjaga-jaga atas roh dan jiwa kami Tuhan. Kami berdoa buat ketua sinode kami, ketua BPD, sampai ibu gembala di tempat ini kami berdoa Tuhan, biar terus terjadi pengurapan Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan pada masa tuanya. Biarlah Tuhan taruh sukacita dalam hatinya Tuhan Yesus. Biar yang dia ingat adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dalam masa tuanya biar tetap menjadi berkat bagi keluarganya, bagi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan bagi siapa saja yang ditemui di hari-hari tuanya ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati anak cucunya Tuhan. Biar mereka terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Pekerjaan, pelayanan mereka, setiap tugas yang mereka lakukan. Biar semuanya ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat Kak Esra sebagai youth leader kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, memberikan hikmat senantiasa pengurapan yang baru daripada Tuhan. Berikan hatimu dalam hatinya Tuhan Yesus, pikiranmu dalam pikirannya Tuhan. Agar benar-benar kemana dia mau bawa kami itu benar-benar jalan yang Tuhan rindukan bagi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat Kak Debbie sebagai penopangnya Tuhan, sebagai tiang doa dalam rumah tangganya Tuhan, memberkati, memberikan hikmat, menjadi seorang istri yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Berkati juga Dev Tuhan pada masa pertumbuhannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, biar Tuhan sembuhkan. Mungkin saat ini mereka sedang berbeban berat, biar Tuhan yang memberikan mereka kelegaan. Mungkin ada yang dalam pergumulan Tuhan, biar Engkau yang mengulurkan tangan buat mereka dan menolong mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat jemaat Tuhan yang sementara membutuhkan pekerjaan Tuhan. Biar Engkau memberikan mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah terus terjadi hujan pertobatan di tempat di mana kami tinggal ini Tuhan Yesus. Terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan, buat bangsa ini, buat kota ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tetap mengerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Menggerakkan setiap anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu di tempat ini untuk bersatu, untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau terus memperlengkapi gereja kami Tuhan dengan para pelayan musik. Kami rindukan biar gereja ini punya pelayan musik sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakannya Tuhan di waktu yang tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami besok, ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan yang melayani baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, biar semuanya penuh dengan pengurapan Tuhan. Biar Tuhan berikan kami kerendahan hati saat kami melayani Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kemampuan yang daripada roh-Mu Tuhan. Saat kami melayani Tuhan benar-benar jiwa kami rindu untuk memuliakan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Ekumene dimanapun mereka berada Tuhan. Aktivitas apapun yang sementara mereka kerjakan, biar Tuhan memberikan pertolongan dan kemampuan buat mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja cabang di Pakato Tuhan. Biar Tuhan terus beracara bagi gereja ini. Buat gembala yang ada di sana, Tuhan memberkati Tuhan Yesus, terus memberikan hikmat, urapan yang baru daripada Tuhan saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saat apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar semuanya memuliakan Tuhan dan banyak jiwa dapat dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sementara di kampung halaman, biar Tuhan tetap melindungi dan memberikan sukacita buat mereka, berkumpul bersama dengan keluarga, memberikan kesehatan buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat pemulihan kesehatan dari Ibu Vina yang saat ini hamil Tuhan, namun memiliki kendala dalam kehamilannya Tuhan. Kami berdoa biar pertolongan-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami boleh melihat kesembuhan terjadi bagi Ibu Vina Tuhan pada masa kehamilannya ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang tolong Tuhan, biar suatu saat nanti dia boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar baik Tuhan dalam kehidupannya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan Ibu Vina. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pengurus Goal Sisi yang sudah Tuhan bentuk. Biar Tuhan apa yang telah direncanakan Tuhan, kami dapat melakukannya benar-benar dengan pertolongan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami pelayan-pelayan. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat saat kami melayani Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami, tapi dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya juga Tuhan telah memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Bagian apapun pelayanannya Tuhan, WL Singers, pemain musik Tuhan, bahkan operator LCD dan lain-lain Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Soundman semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati para pendengar yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa saraba kami. Haleluya. Ku bersyukur